Selamat pagi Budian dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Clark Benedict Noah Hetaria nomor absen 5, Gabriel Aritonang nomor absen 16, dan juga Raja Ngayak Tarigan nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu teks editorial. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri teks editorial yang berisikan opini redaksi yang sangat hangat diperbincangkan, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat, biasanya berskala nasional, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Pendapatnya bersifat argumentatif, sistematis, dan logis. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang terakhir, ditulis dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Yang ketiga, kita masuk ke sifat-sifat teks editorial. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berskala. Tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya media masa harian, mingguan, dwi mingguan, atau bulanan. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum pemerintahan, maupun olahraga. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menuliskan tajuk rencana. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Lalu kita masuk ke informasi dalam teks editorial. Yang pertama ada jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial. Interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial yang bersifat kontroversial digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Jenis editorial ini hanya membuka dan memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan sosial dan ekonomi untuk menarik perhatian pembaca dan memungkinkan mereka untuk menilai. Lalu ada fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, fakta tidak dapat dibantah. Sementara itu, opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Opini, pendapat, atau tanggapan redaksi digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Lalu kita masuk ke ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. A. Argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. B. Argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Lalu kita masuk ke dalam struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial
terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi mendukung atau menolak, dan penegasan ulang. A. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata-kata populer yaitu pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dengan tanggapan kritis. Lalu menggunakan kata pengganti atau penunjuk. Adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah yang lain yang fokus ulasan. Dan menggunakan konjungsi kausalitas, penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, oleh, sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi ini berkaitan dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkena dengan masalah yang dikupasnya. Lalu kita masuk ke topik terakhir yaitu penyusunan teks editorial. Perancangan teks editorial. Penulisan harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Di antara sekian banyak masalah dipilih salah satu yang menarik dan dapat dimanfaatkan. Diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang